Saudara AN bisa menghadap secara pribadi atau menggunakan advokat atau kuasa hukum dalam. Salam pencari solusi dan keadilan. Baiklah, terima kasih sebelumnya telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya. Kemudian klik lonceng untuk informasi terbaru di channel saya terkait solusi hukum dan pengetahuan hukum. Pada saat ini saya lagi santai dan kemudian saya akan membahas pertanyaan dari seorang, sebut saja inisial AN, yang mana AN jelaskan kepada saya bahwasannya AN mempunyai tanah yang berada di Sumatera Selatan, yang mana tanah AN terkena pembebasan lahan jalan tol. Tanah AN yang terkena pembebasan jalan tol, yang seharusnya AN menerima uang ganti rugi terkait tanah yang terkena pembebasan jalan tol. AN mendapatkan informasi bahwasannya uang tersebut sudah di pengadilan. AN bertanya kepada saya, bagaimana mengurus uang konsinyasi yang dititipkan di pengadilan. Baiklah, sebelumnya AN tersebutnya terkena untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dasarnya adalah pasal 10 huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Bahwa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang ayat 1 digunakan untuk pembangunan diantaranya huruf B, yaitu jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Artinya AN masuk kategori tol. Kemudian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi atau ganti kerugian yang layak dan adil. Artinya di sini AN sudah mendapatkan ganti rugi yang adil dan adil. Namun terkendala ada suatu hal, bahwasannya AN belum mendapatkan uang ganti rugi tersebut karena uang yang harusnya diterima oleh AN telah dititipkan di pengadilan. Konsinyasi yang sering disebut-sebut di dunia pengadilan, bahwasanya konsinyasi itu adalah penitipan uang di pengadilan. Kenapa uang tersebut dititipkan di pengadilan? Ya, dugaan kemungkinan biasanya panitia pengadaan sudah menawarkan kepada pihak yang
tanahnya terkena pembebasan jalan tol, dalam hal ini tidak menerima, mungkin salah satunya keberatan terkait pemberian ganti rugi kepada pihak yang tanahnya terkena jalan tol. AN tersebut tidak secara spesifik menerangkan bahwasannya apakah tanah AN yang terkena pembebasan jalan tol tersebut ada sengketa atau tidak. Maka dari itu saya asumsikan dari pertanyaan AN tersebut bagaimana cara mengambil uang konsinyasi di pengadilan. Artinya pertanyaan tersebut bagaimana mengurus atau bagaimana cara mengambil uang konsinyasi di pengadilan. Untuk mengambil uang konsinyasi di pengadilan yang mana tanah AN tersebut terkena jalan tol sudah diatur dalam pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Maka dari itu, dasar bahwasannya AN meminta ganti rugi sudah diatur dalam Perma nomor 3 tahun 2016. Saudara AN bisa menghadap secara pribadi atau menggunakan advokat atau kuasa hukum dalam mengurus pengambilan uang konsinyasi yang di pengadilan. Kuasa hukum atau AN menghadap ke kepanitraan pengadilan dalam waktu yang dikehendaki dengan membawa surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Kemudian membawa berkas-berkas terkait tanah yang terkena pembebasan jalan tol tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada hal-hal yang mau dikonsultasikan terkait pembebasan tanah yang jalan tol, silakan hubungi saya. Demikian, salam pencari solusi dan keadilan.